بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Kali ini kita akan membahas zakat fitrah dari kacamata mazhab Syafi'i. Pembahasan ini merujuk pada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, dengan syarat tertentu oleh setiap mukallaf dan orang yang wajib dinafkahinya. Yang masyhur bahwa zakat fitrah telah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, pada tahun di mana puasa juga diwajibkan. Kewajiban zakat fitrah ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia berangkat salat Id. Zakat fitrah ini diwajibkan jika terpenuhi beberapa syarat berikut. Pertama, Islam. Zakat fitrah tidak wajib bagi orang kafir, sehingga mereka tidak dituntut untuk melakukannya selama hidup di dunia, berdasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita sebutkan. Syarat kedua, terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Seseorang yang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan itu wajib baginya zakat fitrah. Sedangkan jika seseorang meninggal sebelum matahari terbenam, dia tidak wajib membayar zakat karena zakat saat itu belum diwajibkan. Berbeda dengan bayi yang lahir sebelum matahari terbenam, dia wajib dizakati. Namun jika anak itu lahir setelah matahari terbenam, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Syarat ketiga, mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan makanan dirinya dan keluarganya untuk hari raya Id dan malamnya. Jika dia tidak memiliki harta untuk biaya hidupnya pada hari itu dan malamnya, maka dia dan orang yang wajib dia nafkahi tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Namun jika dia memiliki harta yang cukup untuk biaya hidup hari itu, yaitu hari raya, 24 jam di hari raya, meskipun tidak ada lagi persiapan harta untuk hari-hari setelahnya, maka tetap diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Karena hari-hari setelahnya
tidak ada hubungannya dengan kewajiban zakat fitrah. Jadi semua yang memenuhi 3 syarat tersebut diwajibkan membayar zakat fitrah. Lalu siapa saja yang wajib dibayarkan oleh seseorang? Misalnya seorang laki-laki, seorang suami, kepala rumah tangga. Siapa saja yang wajib dia bayarkan? Yang pertama, dia wajib membayar untuk dirinya. Kedua, dia wajib membayar untuk semua yang wajib dia nafkahi, seperti ayah ibunya, anak, atau istrinya. Jadi dia tidak hanya wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya saja, tetapi juga dia wajib untuk membayar zakat fitrah bagi orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka seseorang tidak wajib membayar zakat fitrah untuk anaknya yang telah balik dan sudah mampu mencari nafkah sendiri. Begitu juga untuk kerabat yang dia tidak wajib dia nafkahi. Dan tidak sah apabila dia menunaikan zakat untuk kerabatnya, kecuali setelah dia mendapatkan izin atau menjadi wakil dari mereka. Apabila harta yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar zakat fitrah dari kerabat yang wajib dia nafkahi, maka dia harus mendahulukan membayar untuk dirinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, jika masih tersisa hartanya, maka dia bayarkan untuk istri, anak, ayah, atau ibunya. Kemudian setelah itu baru anaknya yang sudah besar dan belum mampu mencari nafkah. Kemudian untuk jenis dan kadarnya, zakat fitrah diwajibkan sebanyak 1 sok makanan pokok dari makanan umumnya warga tempat seseorang bermukim. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menyebutkan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Wa qala Abu Sa'id, wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqid wat-tamr. Rawahul Bukhari. Dahulu kami mengeluarkan pada hari raya Idul Fitri 1 sok bahan makanan. Kemudian beliau menjelaskan, dan makanan kami kala itu ialah gandum, zabib atau kismis, susu kering, dan kurma. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun ukuran sok yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi lebih kurang 4 mud atau 4 genggam, atau setara dengan 3 liter, dan berat 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Apabila yang menjadi makanan pokok warga pada saat ini adalah tepung, gandum, maka zakat fitrah untuk 1 orang sama dengan 3 liter gandum. Kalau kita di Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras, maka itu yang wajib dikeluarkan seberat atau sebanyak 3 liter atau 2,4 kilogram. Atau sebagian masyarakat yang makanan pokoknya adalah jagung, maka itu yang dikeluarkan seberat 2,4 kilogram. Mazhab Syafi'i menganggap pembayaran zakat fitrah tidak dapat dinilai dengan uang. Artinya tidak membolehkan membayar dengan uang seharga beras.
akan tetapi harus dibayar dengan makanan pokok warga sekitar. Meski begitu, kata yang disebutkan dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, tidak masalah mengikuti pendapat dari mazhab Abu Hanifah dalam hal ini untuk masa sekarang. Sebab mazhab Abu Hanifah membolehkan membayar dengan uang yang senilai. Ini karena uang lebih bermanfaat bagi warga miskin pada masa sekarang dan lebih dapat mewujudkan keinginan yang diharapkan. Ini yang disebutkan dalam Fiqh Al-Manhaj. Adapun waktu diwajibkannya membayar zakat fitrah yaitu dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi dibolehkan pula membayar zakat fitrah selama bulan Ramadan dan pada hari raya sebelum salat Id. Waktu yang disunnahkan adalah menunaikannya pada pagi hari raya sebelum berangkat salat Id. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan salat Id. Dan menangguhkannya dari waktu salat Id hingga sore hari raya hukumnya makruh. Jika lebih dari itu hukumnya berdosa dan wajib diqadha atau diganti. Wallahu a'lam.